Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadila Panju. Saya Hana Putri Aulia Sabrina. Saya Meza Wadila Priantomo. Saya Salsabila Najwa Untoro. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan dari organisasi kurikulum ada 3, yaitu 1. Mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan ajar, 2. Mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, 3. Mempermudah siswa mencapai tujuan belajar secara efektif dan optimal. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik merupakan salah satu model kurikulum yang ada sejak lama di dalam dunia pendidikan. Model ini berasal dari pendidikan klasik seperti perennialisme dan esensialisme yang berfokus pada masa lalu dan menganggap bahwa semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah salah satu model kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Model ini didasarkan pada konsep aliran pendidikan pribadi, personalized education, yang dikemukakan oleh John Dewey, progressive education, dan J.J. Roswell, romantic education. Kurikulum humanistik lebih memfokus pada proses aktualisasi diri, self-actualization siswa, di mana setiap individu memiliki potensi yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Yang ketiga, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial lebih memuaskan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Melalui interaksi dan kerjasama siswa, berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Jenis organisasi kurikulum. Ada 3. Yang pertama, kurikulum gabungan. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata-mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Kelebihan dari kurikulum gabungan yaitu A. Bahan bersifat korelasi walau terbatas sebab beberapa mata pelajaran. B. Memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. Kemudian, jenis organisasi kurikulum yang kedua yaitu mata pelajaran terpisah. Kelebihan dari pola mata pelajaran yang terpisah-pisah adalah A. Bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. B. Dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. C. Mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit. Jenis organisasi kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran.